Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ria Andriani dari Offering D8. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teori-teori belajar di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 teori belajar. Yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Yang kedua, yaitu teori belajar kognitivisme, dan yang terakhir yaitu teori belajar humanisme. Simak terus videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme, dan yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Sebenarnya ada beberapa teori belajar lagi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai teori belajar behavioristik. Apakah itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku atau perubahan perilaku manusia setelah melalui proses interaksi antara stimulus dan juga respon. Objek psikologinya merupakan tingkah laku. Tingkah laku atau perilaku yang ditunjukkan di awal ataupun di akhir merupakan objek utama yang diamati dan dijadikan kunci penilaian keberhasilan. Respon dari sebuah tingkah laku dianggap merupakan sebuah bentuk refleks atau balasan yang perlu diamati dalam proses belajar. Yang terpenting terbentuknya sebuah kebiasaan setelah proses belajar dilakukan. Yang kedua, yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Ada pula ciri dari aliran kognitivistik yang bisa dilihat. Yang pertama, yaitu memfokuskan pada apa yang terdapat dalam diri seseorang. Yang kedua, tidak hanya fokus pada satu bagian saja, tetapi mementingkan secara keseluruhan. Yang ketiga, memfokuskan pada peranan kognitif seseorang. Yang keempat, mementingkan keadaan waktu saat ini. Dan yang terakhir, yaitu mementingkan pembentukan struktur kognitif seseorang. Teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik lebih menekankan pada kebebasan seseorang peserta didik dalam belajar secara mandiri, sehingga seseorang akan lebih berperan untuk memotivasi, meningkatkan, serta mengembangkan konsep diri yang ada pada diri manusia itu sendiri. Terdapat beberapa prinsip belajar humanistik menurut Maslow. Yang pertama, yaitu belajar dimulai dari suatu keseluruhan. Yang kedua, keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian. Yang ketiga, belajar adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang keempat, belajar akan berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh pengertian. Yang kelima, belajar akan berhasil bila ada tujuan yang berarti bagi individu. Dan yang terakhir, dalam proses belajar itu, individu merupakan organisme yang aktif, bukan bejana yang harus diisi oleh orang lain. Baiklah, tidak bisa kita belajar mengenai 3 teori belajar. Yang pertama, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar humanistik. Terima kasih atas waktunya karena telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.